Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai, khususnya para pimpinan di Kota Bogor, saya kesini membawa satu orang ketua DPW yang merupakan produk Kota Bogor. Nah, ini produk Kota Bogor dari IPB dulu, dari Abi Faris, sekarang jadi ketua DPW Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah di tangan produk Kota Bogor ini PKS di Sulawesi Selatan itu masuk di 3 besar. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita tinggal beberapa hari lagi akan sampai ke 9 April. Dan pada tanggal 9 April ini mudah-mudahan insya Allah sekali lagi kita akan membuat kejutan secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejutan itu akan mengatakan bahwa PKS semakin ditekan akan melompat semakin tinggi insya Allah. Kejutan itu akan mengatakan bahwa tidak ada pukulan yang bisa mematikan PKS. Dan insya Allah survei-survei terakhir membuktikan bahwa kita sekarang sudah masuk kembali ke jajaran 5 besar. Dan mudah-mudahan pada sisa hari sekitar 40-an hari lagi, 40 hari lagi ini kita bisa melompat dari urutan kelima sekarang masuk di urutan 3 besar insya Allah. Saya sudah mengelilingi seluruh Indonesia dan merasakan bahwa aura kemenangan itu, aroma kemenangan itu tercium di seluruh DPW yang saya kunjungi. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu peta jalan kita menuju kemenangan itu adalah membuat tonggak-tonggak kemenangan di beberapa wilayah yang kelak dalam sejarah politik Indonesia akan dikenal sebagai tonggak kemenangan PKS. Tonggak itu rencananya insya Allah ada 6 DPW. Kita merencanakan untuk menang nomor 1 di 6 DPW. 4 DPW diantaranya adalah DPW yang provinsinya dipimpin oleh kader PKS. Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan yang terakhir kemenangan kita di Maluku Utara. Nah, saudara-saudara sekalian, adalah satu keajaiban bahwa dalam 1 tahun terakhir ini kita mendapatkan 3 tambahan gubernur. Walaupun 1 merupakan incumbent, tetapi 2 diantaranya itu adalah wakil yang jadi gubernur. Tetapi itu semuanya terjadi dalam 1 tahun terakhir ini ketika kita sedang mendapatkan musibah. Dan karena itu setiap kali saya ditanya oleh wartawan, apakah Anda yakin bahwa PKS bisa menang pada pemilu 9 April nanti? Saya bilang saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Karena hanya selang 3 minggu setelah kejadian pada akhir Januari yang lalu, kita merebut Gubernur Jawa Barat. Dan hanya selang 5 minggu setelah kejadian itu, kita menang. Kita merebut lagi Sumatera Utara. Apa artinya itu semuanya? Jika dalam waktu 3 minggu dan 5 minggu kita merebut provinsi terbesar di Indonesia dan merebut provinsi terbesar di Sumatera, dan sekarang jarak antara pemilu legislatif dan kejadian itu 1 tahun 2 bulan, itu artinya apa? Artinya kesiapan kami untuk memenangkan pemilu legislatif jauh lebih baik daripada kesiapan kita memenangkan 2 pilkada itu semua. Karena itu salah seorang pengamat survei yang sering muncul di televisi itu mengatakan begini kepada salah seorang pimpinan di DPP. Kita hampir tidak mempunyai tools metodologi yang cukup untuk memahami pertumbuhan suara PKS. Terlalu sulit diduga. Terlalu banyak variabel yang dimainkan oleh PKS yang seringkali tidak tertangkap oleh metodologi yang kami pakai.
Mereka mengakuinya seperti itu, tetapi sekarang kita di lapangan juga merasakan bahwa denyut nadi kemenangan itu semakin terasakan. Saya ke NTT, tempat yang saya pikir salah satu DPW yang mungkin kita anggap DPW lemah. Kita ke Pulau Flores, tepatnya di ND. Dan yang menarik adalah yang menjemput saya di sana itu adalah pendeta dari saudara-saudara kita kaum Katolik dan Protestan. Bahkan saya sudah memunculkannya di YouTube yang menyanyikan Mars PKS itu adalah paduan suara gereja. Dan saya sudah sampaikan ke DPW DKI, nanti insya Allah kalau kita kampanye di Gelora Bung Karno, kita undang mereka datang ke Jakarta untuk sekali lagi menyanyikan Mars PKS. Itu semua artinya apa, ibu sekalian? Itu artinya adalah bahwa sekarang Partai Keadilan Sejahtera diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tanda-tanda penerimaan yang luas inilah yang sekarang kita saksikan di seluruh wilayah, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa kecil seperti itu yang membuat kita semuanya yakin insya Allah bahwa mesin kita bergerak dengan sangat bagus, dan mudah-mudahan insya Allah pada sisa waktu 40 hari ini target masuk ke 3 besar bisa kita capai insya Allah. Nah, ikhlas sekalian, dari awal saya selalu menggunakan filosofi air. Saya selalu menghayati makna, filosofi dan strategi air. Antum lihat air lembut kan? Air yang lembut ini salah satu cirinya itu adalah air itu tidak pernah berhenti bergerak. Air tidak pernah berhenti bergerak, dan gerakan air itu bisa mengambil semua pola. Dia bisa tenang, bisa mengalir terus seperti riak, bisa juga menjadi gelombang, dan bisa juga menciptakan badai. Dia bisa menghanyutkan benda-benda keras, menembus yang sangat keras, tetapi juga bisa menjadi tempat orang mendapatkan inspirasi. Itulah air. Dan sekarang kita gunakan filosofi ini untuk bergerak. Dan air itu kalau ada bendung, dia tidak menabrak bendungan itu, tapi dia naik ke atas. Ya kan? Kalau dia terus mengalir, begitu dia naik ke atas, suatu waktu dia akan melampaui bendungan yang dipakai untuk membatasi geraknya. Jadi karena dia tidak pernah berhenti bergerak, pada akhirnya orang tidak akan kuat melawan gerakan air itu. Dia adalah paduan antara kelembutan dan kekerasan, kekuatan dan gerakan yang tidak pernah berhenti, dan itu yang membuat orang pada akhirnya akan menyerah kepada gerakan air itu. Dan kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah ditanya di Batam dalam salah satu kunjungan, kenapa PKS ini tidak tampak mempunyai kader yang top-top seperti partai lain yang populer seperti itu? Saya bilang itu karena kesalahan tarbiyah di PKS. Dulu saya bilang kesalahan tarbiyah di PKS itu karena kita ini diajar untuk bekerja secara diam-diam terus-menerus. Waktu kami masuk ke alam politik ini, kita membawa tradisi itu. Jadi ada pemilu atau tidak ada pemilu, kita tetap melayani orang, terus bekerja. Dan ketika ada kader yang menjadi pejabat publik, pejabat ini terus-menerus bekerja, tetapi dia selalu lupa satu hal, lupa media. Jadi pekerjaannya jauh lebih banyak daripada apa yang dimediakan. Itulah kesalahan kaderisasi di PKS. Karena itu orang PKS itu kalau dicari perumpamaannya lebih mirip air putih. Kalau kita minum air putih rasanya tidak ada. Tapi kalau Anda terus-menerus minum air putih dalam jangka pandang, insya Allah Anda sehat. Ada minuman yang menyengat dalam lidah, namanya Coca-Cola.
ya kan? Kalau Anda minum, itu menyengat lidah. Tapi coba minum terus Coca-Cola. Dalam jangka panjang itu tidak sehat buat Anda. Jadi perbedaan kader PKS dengan yang lain-lainnya itu sering saya umpamakan, ini perbedaan antara air putih dan Coca-Cola. Politik PKS adalah politik air putih. Berikan terus-menerus sesuatu yang sehat bagi orang, walaupun orang lain tidak menyadari bahwa itu sehat bagi mereka. Nah, itu sekalian, saya kira karena itulah kemudian kita mulai melihat bahwa menjelang pemilu yang lalu, menjelang pemilu ini, ketika ada bencana, hampir semua kita tiba-tiba meninggalkan program-program di dapil, lari ke bencana itu, karena bagi kita menyelamatkan manusia jauh lebih penting daripada merebut kursi. Menolong sesama, itulah makna dari politik yang sesungguhnya. Dan kursi yang kita perlukan ini, ikhlas sekalian, itu hanyalah alat untuk melayani lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan PKS sampai sekarang ini, kita membuktikan satu hal, bahwa kita tidak pernah berhenti bertumbuh. Dari tahun 2004, 2009, 2004, sampai sekarang tahun 2009 yang lalu, dan ketika kita akan masuk ke 2014, kita sekali lagi akan membuktikan bahwa kita tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Sebenarnya bukanlah PKS yang membesar, tetapi kepercayaan rakyatlah yang membesar kepada PKS. Saya ingin menambahkan satu angka di luar kursi-kursi legislatif itu, yaitu jumlah kader kita sekarang ini yang menjadi kepala daerah. Tanpa kita sadari, kembali di DPP kita duduk-duduk, kita coba hitung-hitung, coba data kader PKS yang telah menjadi pemimpin daerah. Kita cuma ingatnya yang 4 gubernur ini saja kan. Tapi setelah kita hitung-hitung wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, total kader inti yang telah menjadi pejabat daerah itu ada 30 orang semuanya. Dan kalau kita kumpul-kumpul yang 4 ini, sekalian, 4 gubernur yang kita punya ini, rakyat yang dipimpin oleh 4 gubernur ini, itu jumlahnya lebih dari 60 juta orang. 60 juta orang ini sama besarnya dengan Inggris. Hampir 3 kali lipatnya Malaysia, 2 kali lipatnya Syria, 2 kali lipatnya Maroko, hampir sama dengan Iran, hampir sama dengan Turki, hampir juga dekat dengan Mesir. Saya tidak tahu kalau kemudian lipat berapa kali. Tapi kalau dibandingkan dengan Tunis, itu kira-kira lipat 6 kali. Yang saya mau katakan ikhlas sekalian, ini adalah satu pertanyaan. Kalau rakyat percaya kita memimpin lebih dari 25% penduduk Indonesia, kira-kira apa bedanya dengan memimpin 100% rakyat Indonesia? Apa bedanya memimpin 25% dan 100% rakyat Indonesia? Bedanya apa? Ada bedanya nggak? Hah? Kita memimpin 60 juta orang dan memimpin 240 juta orang. Itu ada bedanya tidak? Ada bedanya dari segi jumlah, tetapi sama dalam keluarga Anda, punya 3 anak dan 10 anak, pada dasarnya sifat kepemimpinannya sama. Iya kan? Sifat kepemimpinannya sama. Dan karena ini sama semuanya, insya Allah, kita yakin juga jika rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia ini untuk dipimpin oleh PKS, saya yakin insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik. Kita sudah membuktikannya di beberapa wilayah. Saya ke Sumatera Barat dan melakukan survei di Sumatera Barat, membaca tingkat kepuasan publik kepada gubernur PKS. Ternyata angka kepuasannya di atas 70%. Jadi kalau dalam spot-spot wilayah seperti ini, orang-orang puas dengan kepemimpinan PKS, saya yakin insya Allah jika suatu waktu, mungkin tahun ini,
Mungkin tahun 2014 ini PKS diberi amanah oleh rakyat Indonesia untuk memimpin mereka. Saya yakin insya Allah kita akan menjadikan Indonesia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena kita sudah membuktikan kepemimpinan ini, sekarang kita memerlukan tangga ke arah itu. Tangga kita untuk masuk memimpin Indonesia di puncak eksekutifnya adalah legislatif yang akan datang. Kalau kita berhasil mempertahankan 57 kursi yang sekarang kita punya, dan insya Allah itu akan berhasil, saya yakin Pak Egi ini bisa mempertahankan kursinya. Dan saya yakin bukan hanya mempertahankan kursinya, tapi bawa satu sahabat dari Bogor juga ke sana, saya. Ya kan? Saya yakin juga Ustadz Makmur bisa mempertahankan kursinya di Dapil Jabar 5 ya, Jabar 2. Dan saya yakin insya Allah kali ini beliau juga akan membawa satu orang sahabat lagi ke Senayan. Dan saya yakin tadi Kang Suman yang ada di sini juga akan membawa satu orang sahabat lagi ke Senayan. Dan insya Allah begitu kita menciptakan kejutan pada 9 April itu, pada 9 April begitu kejutannya ada, insya Allah kita akan memulai satu permainan baru, yaitu running untuk pemilihan presiden yang akan datang. Saya bilang ikhwas sekalian, kita jangan underestimate. Jangan underestimate. Jangan underestimate dengan diri kita sendiri. Kita sudah pernah punya pengalaman di Jawa Barat, juga punya pengalaman di tempat lain. Dan ini ikhwas sekalian, saya selalu mengulang-ulangi karena ini kita orang beriman. Toh Presiden Indonesia nanti tahun 2014 ini kan sudah ada namanya di Lauhul Mahfuz, ya kan? Cuma partai politik tidak dapat bocoran, ya kan? Lembaga survei tidak dapat bocoran, media tidak dapat bocoran. Bolehlah kita mengajukan beberapa nama. Siapa tahu nama ini cocok dengan yang ada di Lauhul Mahfuz insya Allah. Tidak harus nama saya nanti yang cocok. Walaupun kalau nama saya boleh juga. Makanya PKS mengajukan nama 3 gitu. Seperti multiple choice. Mana tahu ada yang cocok. Dan itu sekalian, politik Indonesia sepanjang saya terlibat dari awal, yang saya rasakan adalah jika Anda membagi politik Indonesia dalam 2 ruangan, satu ruang yang kita ketahui dan satu ruang yang tidak kita ketahui. Saya yakin kita akan sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa ruang yang tidak kita tahu insya Allah jauh lebih luas daripada ruang yang kita ketahui. Artinya apa? Ruang ketidakpastian dalam politik kita itu sangat besar, jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Itulah yang terjadi dalam semua survei sebelumnya. Tahun 2004 survei kita itu 2,5, tapi hasilnya selalu jauh lebih besar. Tahun 2009 survei kita juga di bawah itu, tapi hasilnya jauh selalu lebih besar. Kenapa itu sekalian? Karena ruang ketidakmenentuan dalam politik kita jauh lebih besar daripada ruang yang pasti. Oleh karena itu, kenapa saya menggunakan filosofi air? Karena air seringkali mempunyai gerakan yang tidak bisa diduga-duga. Dan saya yakin insya Allah PKS pada pemilu kali ini juga akan menampilkan gerakan-gerakan yang tidak diduga-duga oleh orang banyak insya Allah. Nah sekarang ibu sekalian, saya ingin antum berdiri. Di dalam Quran, ikhwan sekalian, di dalam Quran itu ada satu kata yang namanya sakinah. Kata sakinah ini terulang sebanyak 6 kali. Kata sakinah ini terulang sebanyak 6 kali. Semua kata sakinah itu terulang dalam Quran dalam konteks pertempuran. Dalam konteks pertempuran. Dan biasanya ini dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pasukan itu akan memenangkan pertempuran kalau mereka mendapatkan sakinah sebelum pertempuran.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan, kemantapan di dalam diri mereka semuanya. Wa asabahum fathan qariba, dan memberikan mereka kemenangan yang dekat. Jadi kita akan tahu bahwa pada tanggal 9 April nanti kita akan menang dalam pertempuran ini dengan satu syarat. Apakah kita merasakan ada ketenangan di dalam hati, ada kemantapan di dalam jiwa? Ada. Sekarang untuk pegang dadanya semuanya. Mantap tidak di sini? Mantap. 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 Yang di sini mantap. Mantap. Ini caleg soalnya. Kalau calegnya tidak mantap, ini orangnya turun di bawah. Mantap tidak? Mantap. Ada kemantapan? Ada. Ada sakinah? Ada. Yang di sini kita mau tanya akhwatnya dulu. Ada kemantapan? Nggak mantap suaranya. Ada kemantapan? Mantap? Yang benar. Mantap? 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwas sekalian, kemantapan ini yang akan membuat kita yakin bahwa 9 April yang akan datang insya Allah akan menjadi kejutan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.